Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah kita walaupun dilakukan di rumah masing-masing, tetapi kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sabda awal pada hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 6 yang menyatakan, "Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah hukum kasih di mana Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Tuhan itu adalah hukum yang sempurna. Namun kita sadar sebagai manusia seringkali kita gagal untuk melakukan hukum Tuhan itu, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita yang tidak dapat menjadi teladan. Karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita dan mohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih setia Tuhan yang sudah menolong dan memimpin kehidupan kami hingga saat ini. Sepanjang 1 minggu lagi boleh kami lalui di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Namun kami sadar Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami seringkali kami justru mengecewakan hati Tuhan. Kami hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Melalui perkataan, tingkah laku, bahkan perbuatan kami, seringkali kami justru menjadi batu sandungan. Karena itu Tuhan, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, kami mau mengaku segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Dan melalui juga Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah pengampunan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami, dan biarlah dalam kehidupan kami ke depan, kami sungguh boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita berdoa dan mohon pengampunan daripada Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 7 yang menyatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama dan yang kedua.
ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insyafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai petunjuk bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan kita ke depan, yang saya ambil dari surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Mari bersama-sama gereja dan orang percaya yang ada di seluruh muka bumi ini, kita menyatukan hati dengan mengucapkan pengakuan iman kita, dan hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami hari ini, Tuhan juga masih mau mendengarkan seruan doa kami. Karena itu Tuhan, melalui doa syafaat ini kami ingin berdoa secara khusus untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Baik itu mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, hingga sampai ke tingkat RW, RT, dan lingkungan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap pemimpin di negara kami ini boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus situasi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah supaya mata rantai penyebaran COVID-19 ini juga boleh diputuskan. Kami berdoa supaya setiap masyarakat juga boleh mendukung berbagai himbauan dari pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan
secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berada di wilayah yang Tuhan izinkan mengalami bencana alam. Kami rindu supaya Tuhan juga tetap menolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan mereka, sehingga di dalam pergumulan mereka, di dalam kesulitan mereka, mereka boleh tetap berserah dan berharap kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga pada kesempatan ini mau berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, baik yang ada di Kinasi, Getas, di Gentan, dan juga Kadirejo. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong masing-masing jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sutaji, biarlah Tuhan juga tetap menolong memberkati di dalam hamba-Mu menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai gembala jemaat. Dan juga untuk para majelis yang ada Tuhan, biarlah mereka juga memiliki kesehatian di dalam mendukung pelayanan yang ada, sehingga melalui setiap pelayanan yang dilakukan, program-program yang dilakukan, boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan pada akhirnya, kehadiran gembala jemaat dan juga para majelis dapat menolong jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang usia lanjut. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat bagi mereka. Walaupun secara fisik mungkin mereka lemah, mereka tidak dapat ke gereja, tetapi biarlah semangat yang ada dalam jiwa mereka terus berkobar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sehingga jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ini juga pada akhirnya boleh merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus untuk masing-masing jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik, sehingga pada akhirnya setiap jemaat-Mu boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka, masalah ekonomi mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan. Kami rindu supaya Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang mengetahui setiap kebutuhan jemaat-Mu, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik untuk mereka dapat mencapainya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami naikkan juga Tuhan pada hari ini untuk persembahan. Tuhan sudah memberkati perjalanan hidup kami hingga saat ini, dan pada saat ini kami mengumpulkan persembahan, dan biarlah persembahan ini Tuhan berkati, sehingga pada akhirnya dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan pengembangan dari pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan biarlah menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan mengambil ayat dari Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai 39, sesuai ayat yang ditetapkan oleh Sinode GKJTU. Injil Markus pasal yang pertama, ayat 29 sampai 39, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas.
Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini mengimani kuasa Allah di tengah pergumulan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata pergumulan atau kata persoalan hidup atau bahkan tantangan hidup? Tentunya itu adalah suatu hal yang sangat tidak mengenakan dan sangat tidak menyenangkan. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang senang dan berharap selalu berada dalam pergumulan atau persoalan atau bahkan tantangan hidup? Apa ada? Saya yakin tidak ada. Malah kalau boleh memilih, kita semua itu akan memilih agar selalu berada dalam keadaan yang menyenangkan bersama Tuhan. Tanpa ada pergumulan, tanpa ada persoalan hidup, bahkan tanpa ada tantangan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh berita jatuhnya sebuah pesawat. Nah, biasanya beberapa cerita atau kesaksian akan bermunculan setelah adanya pesawat yang jatuh. Nah, salah satu kesaksian yang muncul adalah batalnya orang yang ikut pesawat tersebut karena satu dan lain hal. Mungkin karena kemacetan, mungkin karena bangunnya kesiangan sehingga akhirnya terlambat sampai di bandara, sehingga akhirnya ketinggalan pesawat dan lain sebagainya. Beberapa orang awalnya seringkali menyatakan bahwa mereka begitu kecewa ketika berada dalam posisi itu. Ketika mereka sedang akan berangkat tetapi tiba-tiba semuanya batal. Banyak orang yang merasa kecewa, apalagi kalau perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat penting, sehingga mereka mulai menyalahkan diri sendiri, bahkan mereka mulai menyalahkan Tuhan. Apalagi mereka harus mengeluarkan biaya ekstra jika harus berangkat dengan pesawat berikutnya. Tetapi apa yang terjadi ketika mengetahui pesawat yang harusnya ditumpangi itu misalnya mengalami kecelakaan? Biasanya orang-orang ini akhirnya berbalik. Mereka tidak lagi marah, mereka tidak lagi menyalahkan Tuhan. Tetapi sebaliknya mereka bersyukur karena mereka tidak jadi berangkat menggunakan pesawat tersebut.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kejadian semacam ini seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita, bukan? Kita seringkali merasa begitu kecewa, begitu marah ketika harus mengalami pergumulan, persoalan, ataupun tantangan dalam perjalanan hidup kita. Bahkan tidak jarang kita mempersalahkan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan tidak adil dan tidak lagi peduli dengan kita. Padahal kita sudah setia berdoa, kita setia memuji Tuhan, kita setia bersekutu dengan Dia. Namun, setelah kita dapat melalui pergumulan itu, setelah kita dapat melalui persoalan itu dan menemui jalan keluar, barulah kita bersyukur karena kita sadar ternyata Tuhan malah memberikan yang jauh lebih baik bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan kita kali ini di bawah tema mengimani kuasa Allah di tengah pergumulan, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, kita akan melihat tentang pergumulan. Apa arti pergumulan itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata pergumulan itu bermakna bergulat atau bergelut atau berkelahi, berjuang keras untuk memperebutkan sesuatu. Itulah pergumulan. Memang kata pergumulan itu selalu mengacu pada kondisi yang sebenarnya, baik dalam pengertian secara fisik, secara mental, secara emosional, bahkan secara spiritual. Karena itu ada peribahasa, hidup ini adalah perjuangan. Karena kita selalu berada dalam pergumulan yang bermakna bergulat atau bergelut itu tadi, harus berjuang keras. Makanya cocok sekali peribahasa, hidup ini adalah perjuangan. Kita harus senantiasa berjuang. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan dan bagaimana pergumulan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan itu ternyata bisa terjadi kapan saja. Tidak ada yang berharap, tidak ada yang menyadari. Tetapi tiba-tiba seringkali kita sadar bahwa kita sedang atau sudah berada di dalam pergumulan itu. Baik itu pergumulan yang ringan atau bahkan pergumulan yang berat. Kadangkala kita tidak sadar. Sadar-sadar kita sudah berada dalam situasi yang berat. Lalu apa saja bentuk dari pergumulan itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bentuk dari pergumulan itu macam-macam. Ada pergumulan yang merupakan persoalan, ada yang merupakan tantangan dalam hidup ini. Bahkan saat ini kita melihat bangsa kita dan bahkan dunia pun sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat, yaitu pandemi COVID-19. Belum lagi adanya persoalan-persoalan yang lain, misalnya masalah ekonomi, masalah keluarga, pendidikan, bencana alam, dan lain sebagainya. Tentu ini semua merupakan pergumulan yang tidak mudah untuk menghadapinya. Apalagi jika kitalah orang-orang yang berada di tengah-tengah pergumulan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, diinginkan atau tidak, disadari atau tidak, pergumulan sudah menjadi bagian hidup kita. Lalu godaan apa yang terjadi ketika kita menghadapi pergumulan atau persoalan dalam kehidupan kita? Ada beberapa godaan yang terjadi ketika kita menghadapi pergumulan. Yang pertama, kecenderungan manusia adalah mencari jalan pintas. Ya, tidak dipungkiri, ketika menghadapi pergumulan, banyak orang yang bingung
Dia harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan untuk saya keluar dari pergumulan ini? Sehingga tidak jarang akhirnya jalan pintas pun ditempuh. Dia tidak peduli lagi apakah jalan yang ditempuh itu salah atau tidak. Yang penting baginya adalah pergumulannya selesai. Dia mendapatkan jalan keluar. Dan yang dia tempuh adalah jalan pintas. Sekarang banyak orang ingin kaya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin kaya. Ya, kalau dia mencari jalan yang baik, yang halal, tidak masalah. Tetapi banyak orang yang akhirnya terjebak, tergoda untuk mencari jalan pintas. Sehingga berbagai upaya, berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya. Yang kedua, godaan yang kedua selain mencari jalan pintas adalah menghalalkan segala cara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, godaan ini juga begitu kuat ketika kita berada dalam pergumulan. Sehingga banyak orang juga tidak peduli dengan segala akibatnya. Bagi mereka yang penting masalahnya segera selesai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita berada dalam persoalan, tantangan, seringkali banyak masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kita. Wah, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita menjadi bingung. Tetapi ketika kita berada dalam posisi itu, seringkali ada banyak godaan. Apakah itu tawaran untuk mendapatkan jalan pintas, ataukah tawaran untuk menghalalkan segala cara? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun, godaan-godaan seperti itu tetap ada di sekitar kita. Karena itulah sebagai orang percaya, kita tetap harus waspada. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi pergumulan itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita mengalami persoalan, pergumulan hidup, itu tidak berarti bahwa Tuhan melupakan kita. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak lagi mau peduli dengan kehidupan kita. Tetapi seringkali ketika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud dan rencana Tuhan yang hendak dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itulah sikap kita sebagai orang percaya ketika berada dalam pergumulan adalah yang pertama, tetaplah mengandalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali sebagai manusia kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup, untuk mengalami pergumulan. Seringkali kita merasa lemah, merasa tidak berdaya. Karena itulah kita membutuhkan Tuhan. Tuhanlah yang dapat kita andalkan untuk menolong kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang mengandalkan Tuhan. Mengapa saya katakan tidak gampang? Karena seringkali kita ingin mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga ingin pertolongan yang ekstra. Oh, kalau saya hari ini mengandalkan Tuhan, maka hari ini persoalan saya harus selesai. Seringkali kita berharap demikian. Seringkali kita ingin, oh saya akan mengandalkan Tuhan kalau memang ada bukti nyata bahwa persoalan saya itu akan selesai. Tapi ketika dia satu hari mulai mengandalkan Tuhan, belum melihat jalan keluar, 2 hari dia berusaha untuk mengandalkan Tuhan, tapi nampaknya tidak ada jalan keluar. Lama-lama dia akan berpikir, Tuhan tidak bisa diandalkan. Apakah benar demikian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Tentu tidak. Tuhan kita tetap bisa diandalkan. Sehingga ketika dia mengizinkan kita mengalami pergumulan, tantangan, sebenarnya Tuhan ingin menguji kita.
ingin melihat kita, apakah kita mampu untuk terus mengandalkan Dia dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Karena itu marilah kita belajar, berusaha untuk terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Hal yang kedua, sikap yang kedua adalah kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu sanggup memberikan jalan keluar sesuai waktu dan kehendaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak sanggup untuk memberikan jalan keluar. Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun tantangan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap sanggup memberikan jalan keluar sesuai waktu dan kehendaknya. Karena itulah, mari kita terus meyakini bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Dalam bacaan kita melihat banyak orang yang dikatakan mengalami pergumulan, mengalami tantangan. Ada yang sakit, bahkan ada yang kerasukan setan. Mungkin mereka sudah lama sekali mencari orang yang dapat menyembuhkan. Mungkin mereka sudah berusaha ke sana kemari supaya dapat sembuh. Tetapi saat itu mereka tetap belum sembuh. Saat itu mereka tetap masih dikuasai oleh roh jahat. Sehingga kehadiran Yesus, ketika Yesus datang, orang-orang membawa mereka, yang orang-orang sakit ini, kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan mereka. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan sanggup mengusir roh jahat dari kehidupan mereka. Karena itu jemaat dikasihi oleh Tuhan, marilah sekali lagi saya mengajak kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah andalkan Tuhan. Tetap yakinlah bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan tidak mungkin melupakan kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah menjalani kehidupan di dunia ini. Apalagi ketika kita harus berada dalam pergumulan, persoalan, ataupun juga tantangan hidup. Ini bukan hal yang mudah di dalam perjalanan kehidupan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, agar kita tetap memiliki iman bahwa di tengah pergumulan, di tengah persoalan, di tengah tantangan hidup, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Itu tidak berarti bahwa Tuhan senang melihat kita menderita. Karena itu janganlah kita berputus asa. Janganlah kita sampai kehilangan pengharapan. Tetapi marilah kita tetap mengimani bahwa kuasa Allah senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi berbagai macam pergumulan, persoalan, bahkan tantangan hidup dalam perjalanan hidup kita. Marilah kita tetap meyakini bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik kepada kita seturut waktu dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami kembali diingatkan akan firman-Mu, betapa pentingnya kami terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami.
Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, biarlah kami boleh tetap setia, boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akhirnya menyerahkan perjalanan hidup kami ke depan ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, bait yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita hari ini sudah berjalan dengan baik, dan kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera, serta jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panji-Nya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU
sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaannya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasih baiknya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasih mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasih bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasih bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasih damai kekal dan sejahtera.